Shalom buat semua yang sudah bergabung malam hari ini dalam acara Mesbah Doa. Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik, luar biasa, sehat di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah semakin hari kita mau semakin mencari Tuhan, semakin rindu dekat dengan Tuhan. Dan saya melihat luar biasa semua yang sudah bergabung malam hari ini, ya semakin hari semakin banyak yang bergabung. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke, tidak ada yang terlewatkan, semua disebut ya. Dan saya percaya semua saudara dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dan biarlah kita mau selalu untuk senantiasa mau berdoa. Bahkan saya juga menyapa yang ada di luar negeri. Shalom semuanya. Ya, yang pasti walaupun saya tidak menyebut, tapi Tuhan tahu saudara ikut berdoa malam hari ini. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita mau mencari Tuhan dan pribadinya. Kami tahu Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Engkau tempat kami berharap, tempat kami berlindung, tempat kami percaya. Hanya Engkau tempat jawaban dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami sangat percaya dan sangat terbukti Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, Engkau yang menyatukan kami, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini sama-sama semuanya yang ada di rumah, tapi kami tahu kami bersehati. Bahkan semua yang ikut dari berbagai denominasi gereja, Tuhan Engkau yang menyatukan setiap kami dan kami bersyukur. Wow, kami melihat luar biasa Tuhan bekerja. Biarlah semakin banyak orang yang terpanggil untuk terus berdoa. Kami mau memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Lebih lagi katakan hanya Kau, oh, yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hanya Engkau tempat kami berharap. Hanya Engkau tempat jawaban dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah-Mu, buat kasih setia yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Kami melihat Engkau Tuhan, keajaiban-Mu dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan. Bahkan setiap hari pemeliharaan-Mu sempurna. Nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah,
sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sembah Tuhan. Oh, Kau yang kami cinta, Kau yang kami sembah sampai selamanya, untuk selamanya Tuhan. Kau yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Allah yang hidup, Tuhan sumber segalanya dalam hidup kami. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat. Amin, amin Tuhan, yes, amin. Atas hidup kami Engkau yang berdaulat Tuhan, kami berserah penuh. Oh, Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat, kulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan. Mari kita mau katakan dengan iman dan penyerahan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari dengan iman katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami Tuhan. Kami mau deklarasikan malam hari ini, amin. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Oh Jesus, yes, amin. Hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lebih lagi Engkau yang membutuhkan Tuhan, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Saudara berkatakan dengan iman pujian ini, dengan iman katakan Engkau Raja atas hidup kami. Tuhan yang berdaulat atas penyakitmu, atas kehidupanmu. Tuhan berdaulat atas rumah tanggamu. Yes Lord Jesus, amin, amin. Kami
kami mau perkatakan, biar kedaulatan turun malam hari ini atas hidup kami. Lebih lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari sembah Tuhan. Oh, kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami, atas pernikahan kami, atas rumah tangga kami. Tuhan yang berdaulat atas anak-anak kami. Perkatakan saudara, Engkau berdaulat atas usaha pekerjaan kami, Engkau berdaulat atas bisnis, atas apapun yang kami lakukan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan lebih dari yang kami doakan. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu. Tidak pernah Engkau lalai Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya, oh, yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih lagi dengan iman kita mau proklamirkan itu, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Yes Lord Jesus, yang Kau tidak pernah lalai. Yes, amin. Lebih dari pemenang. Oh haleluya, kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi saudara, engkau yang merasa hari ini lemah, engkau yang merasa takut, khawatir, dengan iman katakan, kami percaya. Yes, Engkau tidak pernah gagal menjadikan kami lebih dari pemenang atas persoalan, atas badai hidup, atas keadaan ini Tuhan. Yes Lord, yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Mari lebih lagi saudara, dengan hati katakan, percaya Kau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Engkau yang melatih tangan kami untuk berperang melawan setiap keadaan di hidup kami. Engkau yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu dalam hidup kami. Biar musik saja. Mari biar malam ini kita mau teguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bukan karena kuat gagahku, tapi Engkau yang menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Engkau tidak pernah gagal. Engkau yang melatih tangan kami untuk berperang. Engkau yang melatih iman kami Tuhan. Bahkan apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, kami tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi kami. Biar hari-hari ini kami boleh punya iman yang lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, berikan kami iman yang teguh hari-hari ini.
Biar Roh Kudus-Mu yang melatih kami, mengajari kami Tuhan, bagaimana kami benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini ada anak-anak-Mu yang mulai bimbang Tuhan, mereka yang mulai takut, biar kami mau teguhkan iman kami kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang selalu mau jadikan kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami angkat hati dan iman kami malam ini Tuhan. Kami datang kepada-Mu malam ini. Mari angkat tangan-Mu saudara kepada Tuhan. Dengan iman kita mau berkata, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sekali lagi dengan iman, lebih lagi katakan, ku percaya, tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang yang tak pernah lalai, menepati janji-janji, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, kami percaya Tuhan. Engkau yang tidak pernah berdusta, Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Tidak ada satu titik pun dari firman-Mu yang tidak tergenapi ya Tuhan. Ajar kami hari-hari ini untuk percaya sungguh kepada firman-Mu, untuk percaya sungguh kepada janji Tuhan. Apapun keadaan kami, bagian kami adalah terus mempercayai Tuhan. Bagian kami adalah terus belajar percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami malam ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi umat-Mu di hari-hari ini, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Yang saya percaya pasti firman Tuhan akan memberkati hidup kita. Terambil dari Mazmur 105 ya. Mazmur 105 ini temanya adalah perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Ya, untuk mengingat berbagai mujizatnya mendorong kita untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan ya. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud ya, untuk mengingatkan kembali bagaimana luar biasa penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Mazmur 105, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ya, jadi saudara, setiap kita pasti pernah mengalami Tuhan. Kenapa kita harus mengingat mujizat yang Tuhan lakukan supaya kita tetap percaya? Ya, penyertaan mujizat Tuhan yang pernah kita alami itu membawa kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin teguh iman kita sebab kita pernah melihat mujizat-mujizatnya. Nah, Daud mengingatkan lagi, dia menulis Mazmur 105 ini untuk mengingat kembali perbuatan Tuhan di masa lampau dalam perjalanan bangsa Israel. Ayat yang pertama di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita ini selalu dipanggil untuk bersyukur kepada Tuhan dan berseru kepada nama Tuhan. Dan
Ya, Daud berkata, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tugas saudara dan saya hidup di dunia ini adalah kenapa kita mengalami Tuhan, kenapa kita mengalami kebaikan Tuhan. Tujuannya satu, supaya kita bersaksi, memperkenalkan nama Tuhan kepada orang lain. Ya, ada orang-orang yang berkata, aduh saya nggak bisa bersaksi bu, gimana ya nggak bisa ngomong. Sekarang ini ya ndak ada yang kata tidak bisa. Saudara, saya mendapat satu kesaksian dari seorang ibu. Dia bilang begini, bu, saya tuh bersyukur ya, saya itu bisa sekarang hidup saya dipulihkan Tuhan. Saya sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Awalnya itu saya dikirimin video YouTube ibu oleh salah seorang teman saya ya di sekolahan. Jadi ibu-ibu ini kerjaannya tiap hari ngantar anak ke sekolahan. Lalu ada seorang ibu yang waktu mereka ngerumpi di sekolah ya, ibu, ada satu orang ibu itu kasih ke dia bilang gini, kamu nonton deh khotbahnya pendeta ini ya. Dia bilang, ini khotbahnya sangat memberkati loh. Lalu ibu itu berkata, ya kirim aja deh di WA, nanti ntar sampai di rumah saya nonton. Sampai di rumah dia nonton khotbah saya, dia dijamah Tuhan, lalu dia mulai nonton yang lain, lalu hidupnya diubahkan saudara. Ya bukan cuma dia yang diubahkan, rumah tangganya juga diubahkan. Jadi hari ini tidak ada alasan kita bilang saya nggak bisa menginjil. Ya, dengan adanya zaman teknologi yang begitu luar biasa, saudara cuma tinggal bagiin aja khotbah saya lewat WA ya. Sekarang itu banyak orang-orang yang bersaksi. Saya mendapat kesaksian dari orang-orang, bu, tadinya saya itu ya dapat khotbah ibu itu dari grup keluarga ya, dan sekarang semua keluarga besar saya juga nonton YouTube ibu. Tidak ada yang sia-sia, apalagi kalau saudara membagikan khotbah itu ya dengan saudara berdoa dulu, ya Tuhan aku pengen. Ada orang-orang yang datang bertanya kepada saya, bu, saya pengen saudara saya mengenal Tuhan, gimana caranya saya menginjili dia? Saya bilang gak usah diinjili, ya malah nanti bisa salah paham kalau kamu lagi dalam keadaan ini. Iya bu, soalnya saudara itu saya keras gini, nanti saya takut dia tersinggung. Ya udah kamu kirim aja video khotbah saya ya. Dan saya bersyukur saudara, ternyata ketika kita melakukan sesuatu dengan niat hati yang tulus, maka Tuhan itu pasti akan turut bekerja. Dan saya melihat banyak sekali orang-orang yang akhirnya sekarang bertobat sungguh-sungguh hanya karena awalnya dapat kiriman. Bagaimana cara kita memperkenalkan nama Tuhan? Di sini dikatakan perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa ya. Kalau engkau tidak bisa bersaksi, tidak bisa menginjil, kirimin saudara khotbah-khotbah yang menurutmu, pendeta siapa aja, bukan cuma saya, yang menurut saudara itu membangun iman, kirimin. Kita sekarang bekerja untuk kepentingan kerajaan Allah. Perkenalkanlah nama Tuhan kepada semua orang ya, dan tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Ayat yang kedua berkata, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kalau kita berkumpul hari-hari ini, apa yang kita percakapkan? Mari kita ceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib ya. Mari kita ceritakan tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita bersaksi. Biarlah hari-hari ini kita kalau berkumpul yang diceritakan bukan soal ya tas berapa harganya, bukan merek baju, bukan apa, tapi kita mau menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang baik, bersaksi satu dengan yang lain. Ayat yang ketiga berkata, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mari saudara, kita bermegah bukan karena kita punya deposit yang banyak, kita bermegah bukan karena harta kita banyak. Sekarang orang pintar, orang kaya sekarang lagi cekot-cekot, semuanya pusing dengan keadaan zaman yang terjadi dengan adanya virus corona ini. Orang yang akan bersuka cita hanya mereka yang bermegah karena Tuhan saja. Biar hari ini kita bermegah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ya, hari-hari ini mencari Tuhan kita ya, rasanya aduh ya, mendengar ada ribuan orang yang di PHK saudara, puluhan ribu ya. Rasanya ke depan ini mau seperti apa lagi, kita melihat keadaan zaman. Tapi orang yang mencari Tuhan, kata Alkitab, mereka akan bersuka hati.
Ya, orang-orang yang terus mencari Tuhan, kita yang akan bersuka cita, bersuka hati. Karena itu jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, termasuk malam ini saudara ikut mesbah doa, ini adalah satu kerinduan saudara, cari Tuhan. Bahkan saya kagum luar biasa, acaranya belum mulai aja ngantri sudah ribuan loh. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa saudara ya, yang rindu dan haus akan Tuhan. Ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu ya. Carilah kekuatannya saudara ya, Alkitab berkata cari kekuatan Tuhan ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, kita rindu untuk terus melihat wajah Tuhan dalam hidup kita. Di setiap menit, setiap detik dalam hidup kita, kita mau bilang kami butuh Engkau Tuhan. Ayat yang kelima, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Daud berkata, ya ingat semua perbuatan ajaib ketika perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan menuntun bangsa itu dengan tiang awan, tiang api, dikasih burung puyuh. Ya ketika ada di laut, ya saudara, tidak ada jalan. Bangsa Mesir di belakang, ya Firaun dengan pasukannya mengejar. Di depan adalah laut, tapi Tuhan menyatakan mujizatnya, lalu Musa bisa membelah laut menjadi jalan. Mari kita ingat semua itu saudara ya, bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan. Jadi kalau hari ini saudara lemah, saudara loyo, saudara tidak lagi percaya, bangkitkan imanmu. Ingatlah bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib ya. Saya tuh saudara kalau lagi dalam keadaan lagi dalam keadaan rasanya sulit untuk mempercayai, saya mengharapkan sesuatu dari Tuhan, atau lagi dalam pergumulan, ya saya tuh nyanyi selalu, ya aku telah melihat perbuatanmu dahsyat di masa lalu. Iya, pujian itu sangat memberkati saya. Aku telah melihat perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Ya, aku telah mendengar bahkan segala kemasyuran Tuhan. Ya, seringkali kita ini ketika dalam keadaan tertekan atau mengharapkan Tuhan lebih lagi, naikkan puji-pujian yang bisa membangun iman kita untuk kita mengingat kembali perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi jangan cuma ingat mujizatnya, jangan cuma ingat perbuatan yang ajaib, tapi ingat juga penghukuman Tuhan yang sudah diucapkan, supaya kita ini bukan hanya jadi umat Tuhan yang hanya berharap mujizat dan hidup sembarangan, tapi kita tahu bahwa dari semua hidup kita ini ada konsekuensi. Kalau kita hidup dalam ketaatan, kita akan mengalami janji Tuhan dalam hidup kekekalan. Tapi kalau kita juga menyimpang dari kebenaran, maka hidup kita akan ada dalam kebinasaan yang kekal. Ayat yang ke-6 berkata, hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Ya, Daud menulis ini buat orang-orang Israel supaya mereka mengingat kembali. Mereka adalah anak cucu Abraham, termasuk saudara dan saya. Kita juga adalah Israel rohani. Kita ini anak cucu Abraham ya, yang hari ini dipilih oleh Tuhan, dan kita adalah orang-orang pilihannya. Ayat 7, dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ya, Daud mengingatkan kembali, ingat ya, bukan hanya mujizat dan perbuatan yang ajaib, tapi Dia Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya bagi orang yang tidak taat dan tidak setia. Akan ada upah dari semua perbuatan kita yang jahat di mata Tuhan. Ayat yang ke-8, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Tuhan tuh gak pernah lalai, tadi kita sudah nyanyi ya. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Janji akan keselamatan, janji akan mujizat, dan juga penghukumannya pasti akan ditepati kepada 1000 angkatan. Ayat yang ke-9, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak ya. Apa yang sudah Tuhan ikat dengan Abraham itu akan terjadi sampai 1000 keturunan, kata firman Tuhan, tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan.
Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Semua yang sudah ditulis dalam firman Tuhan itu menjadi pelajaran bagi kita. Ada orang-orang yang bertanya kepada saya, Bu, kita kalau baca Alkitab itu hanya perjanjian baru saja kan, perjanjian lama tidak perlu. Perjanjian lama perlu kita baca. Kenapa? Karena di sana memberikan kita pelajaran, memberikan kita gambaran, memberikan kita pelajaran yang berharga tentang bagaimana ya konsekuensi kita bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel, apa yang mereka lakukan dan apa yang Tuhan lakukan. Ya, karena itu perlu kita belajar perjanjian lama, perlu kita baca, kita tahu, oh ya jangan cuma diambil yang ada orang saudara ya, dia berkata waktu dia selingkuh, saya bilang, kamu itu kenapa selingkuh? Dia bilang, kan Daud juga selingkuh sama Betseba. Ya iya, itu kan memang Daud jatuh, dia selingkuh. Tapi kenapa itu ditulis? Baca enggak apa bagaimana Daud membayar harga dari dosa yang sudah dia lakukan. Nah, banyak orang sekarang itu mau menikmati dosa tapi enggak mau bayar harga. Ya, engkau akan bayar harga. Ya, Tuhan bilang ketika engkau macam-macam, engkau tidak taat, maka kerajaanmu tidak akan kokoh. Para suami-suami yang hari ini berselingkuh, maka pekerjaanmu akan ludes, usahamu akan bangkrut. Itu konsekuensi dan upah dosa. Kenapa kita perlu membaca? Supaya kita tahu, Daud jika dikasih kesempatan untuk memilih, dia akan memilih untuk tidak berdosa. Ya, makanya itu ditulis supaya kita belajar. Jangan malah ditiru, orang Daud aja jatuh, masa saya nggak bisa jatuh? Daud aja selingkuh, masa saya nggak selingkuh? Bertobat saudara. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan ada konsekuensi dan akibat dalam hidup kita. Silakan aja para suami kalau mau bangkrut usahanya, mau hidup dalam lilitan utang, ya udah selingkuh aja. Ya, jadi bertobatlah hari ini. Ingat ya bahwa semua yang kita lakukan itu ada konsekuensi dan Tuhan itu Tuhan yang menghukum. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, kita tadi sudah baca, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ayat yang ke-11, firman-Nya kepadamu, akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ya, ayat yang ke-11 Tuhan berkata, kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti akan memberikan. Hari ini saudara, berkat dan kutuk ada di depan mata kita. Terserah kita pilih yang mana. Kalau kita mau berjalan dalam ketaatan, maka kita akan mengalami janji berkat. Kalau kita berjalan di dalam kelaliman dan kejahatan, maka kita juga akan menuai semua yang tidak baik. Saya membuat tayangan baru, yaitu tentang hikmat kehidupan. Saudara bisa ikuti khotbah-khotbah saya. Sekarang sudah masuk ke seri yang ketiga. Kita membahas kitab Amsal. Itu adalah hikmat. Karena saya sudah banyak melihat kenapa itu muncul konten hikmat kehidupan. Dari pengalaman saya konseling orang-orang luar biasa. Kebanyakan persoalan masalah terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu karena tidak berhikmat. Ya, karena tidak memiliki hikmat Tuhan. Pas mau menikah tidak berdoa, nggak minta hikmat Tuhan, sembarangan nikah, akhirnya terjadi kekacauan. Ya, lalu nggak kuat mau bercerai. Kenapa? Kurang hikmat, nggak minta tuntunan Tuhan. Ya, nanti saudara bisa lihat di tayangan saya tentang hikmat kehidupan. Ya, itu bagus sekali. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya ayo kita kurangilah penderitaan di hidup kita karena kebodohan kita. Ya, kita hidup benar aja banyak penderitaan, apalagi kalau bodoh tambah banyak. Tapi jangan menderita karena kebodohan. Makanya kita perlu punya hikmat. Saya membedah kitab Amsal dan sekarang sudah sampai di episode yang ketiga. Saya berdoa saudara, biar semua yang kita sudah baca malam ini memberikan kita kekuatan. Ya, dan saya percaya biarlah kita mau terus sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mau terus setia dengan Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita mau datang kepada Tuhan malam ini untuk berserah dan menyerahkan hidup kita kepada Dia. Ketika engkau juga sudah jatuh mungkin hari-hari ini dalam dosa, biar kita mau minta ampun, kita mau berkata, aku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara kami. Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala dosa kami.
membuat kami bertekuk lutut pada kebenaran-Mu. Engkau Tuhan yang memampukan setiap kami. Ketika kami mau, Tuhan mampukan setiap kami. Terima kasih Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Lebih lagi kita mau berkata dengan iman, ku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkara di hidup kami, termasuk dosa-dosa dan kelemahan kami. Engkau sanggup Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Sekali lagi katakan, ku percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau menaklukkan segala perkara di hidup kami, termasuk kelemahan kami, bahkan dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau sanggup melepaskan kami. Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara dalam hidup kami bagi kebaikan kami. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mampu. Yes Lord Jesus, Engkau mampu Tuhan menaklukkan semua masalah kami. Yes Lord Jesus, amin, amin Tuhan. Kau turut bekerja, yes, amin, dalam segala hal Tuhan bagi kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup. Bahkan malam hari ini kalau ada di antara umat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan dosa-dosa yang mengikat hidup mereka, kami tahu Tuhan, kami harus mengingat penghukuman-Mu. Karena itu kami datang Tuhan. Hamba berdoa Bapa, mampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk hidup dalam kebenaran. Mereka yang sedang bergumul untuk lepas dari rokok, dari minuman keras, dari pornografi, dari kenajisan, dari percabulan, dari amarah, dari kepahitan dan sakit hati. Tuhan, Engkau yang sanggup Bapa melakukan segala perkara ketika kami mau. Kami mau dan kami datang berlutut di kaki-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami. Engkau yang memampukan kami. Bawa kami dalam perkenanan-Mu senantiasa Tuhan. Itu kerinduan kami. Bawa kami dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dalam perkenanan Tuhan. Bawa kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Kami buka hati dan hidup kami malam ini. Tuhan, lihat setiap kami anak-anak-Mu yang mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi setiap mereka yang terikat dengan persoalan-persoalan, dengan hutang piutang Tuhan. Mereka yang terikat dengan
Apapun masalah dalam kehidupan, bahkan mereka yang kehilangan pekerjaan hari-hari ini, yang terikat dengan sakit penyakit, Tuhan menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu Bapa. Selamatkan, tolong Tuhan dengan anugerah-Mu. Kami tahu ketika kami berbalik sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, maka Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu adalah bonus yang akan Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu yang malam hari ini bersama-sama menundukkan hati dan hidup kami di hadapan Tuhan. Di dalam ketidakmampuan kami, dalam keterbatasan kami mau berkata, Engkau sanggup Tuhan, Engkau yang sanggup Bapa, Engkau yang sanggup. Bahkan dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, virus corona, kami berdoa, lawat Tuhan, lawat bangsa ini, lawat Indonesia Tuhan, lawat bangsa-bangsa Tuhan, benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Engkau lawat Tuhan dengan anugerah keselamatan. Kami berdoa tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar anugerah-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami berdoa hari-hari ini Bapa, jangan ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal di atas bangsa kami, bahkan di atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami, berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang terus membawa bangsa ini Tuhan, membawa Presiden Jokowi dengan hikmat-Mu untuk melakukan Tuhan semua keputusan-keputusan yang diambil benar-benar berdasar dari Tuhan saja. Berikan kesehatan di atas bangsa kami Tuhan. Biarlah kami berdoa terjadi kesatuan di atas NKRI ini. Kami patahkan setiap siasat-siasat orang yang coba menghancurkan kesatuan bangsa kami di dalam nama Yesus. Roh perpecahan, roh kerusuhan kami tolak dalam nama Yesus. Berkati seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, semua kepala-kepala daerah Tuhan, sertai dengan hikmat-Mu Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan, dijauhkan di atas bangsa kami semua roh-roh Tuhan yang menyakiti hati Tuhan, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Kami tolak dalam nama Yesus. Narkoba, pornografi, pelacuran dalam nama Yesus. Kemabukan, perjudian Tuhan, ampuni bangsa ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan bangsa kami Bapa dari segala dosa dan kejahatan. Kami berdoa Bapa untuk semua kriminalitas yang sedang terjadi. Tuhan, biar terjadi pertobatan massal. Jauhkan bangsa ini dari Tuhan pembunuhan, dari pencurian, perampokan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap orang-orang yang hatinya hari ini terikat dan dicengkram oleh iblis di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak muda Tuhan. Biarlah anak-anak muda berbalik kepada Tuhan, mencari Engkau sungguh-sungguh Bapa. Segala roh pemberontakan di dalam nama Yesus kami tolak. Lawat anak-anak muda di atas bangsa kami. Beri roh yang takut akan Tuhan dan taat kepada orang tua. Berikan orang tua juga roh hikmat untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Suami istri bergandengan tangan, tidak ada pertikaian dalam rumah tangga, yang ada adalah damai sejahtera Kristus. Suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat anugerah-Mu tercurah atas hidup kami, bahkan atas setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Berkati tim medis, para dokter, perawat, relawan yang ada di garis depan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Kami percaya Bapa, lewat COVID ini Engkau sedang berbicara. Berkati gereja-gereja-Mu, ada pertobatan yang terjadi kepada hamba-hamba Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat.
Diberkati engkau dalam kehidupanmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan menyertai apa yang kau lakukan dengan tanganmu, dibuatnya berhasil. Bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Iya, terima kasih buat semua saudara yang sudah bergabung malam hari ini, dan saya percaya Tuhan semakin menyertai setiap kita. Sekali lagi shalom ya, dari bangsa-bangsa juga yang ada dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menyertai kita semua. Baik saudara, ya tetaplah semangat, tetap bersuka cita. Apapun masalah kita percaya bersama Yesus kita dapat melakukan segala perkara. Tuhan memberkati dan sampai jumpa.